Pertama, karena orang malas memverifikasi informasi yang diterimanya. Malas ya. Kemudian hasil penelitian saya di tahun 2020 itu sengaja ya, saya ingin tahu gitu. Ternyata masih ada kecenderungan orang untuk mengaktualisasi diri menjadi yang pertama memviralkan. Tanpa melihat pada akurasi dari informasi tersebut. Yang pertama itu ya, jadi ada keinginan untuk aktualisasi diri. Ini hasil penelitian loh. Yang kedua, karena merasa itu adalah tanggung jawab dia supaya orang lain mendapat informasi tersebut. Walaupun mungkin belum terkonfirmasi tingkat kebenarannya. Sekitar 60 ke 70%, kemudian sekitar 40 ke 50% karena merasa itu bagian dari tanggung jawab sosialnya bahwa orang lain harus tahu. Apalagi penelitian saya itu kan diadakan pas zaman pandemi. Ada banyak hoax kesehatan tuh yang beredar kan, obat ini begini cara mencegah gitu yang aneh-aneh itu ya. Jadi dia merasa bahwa ya orang lain harus tahu karena ini penting. Gitu. Bagaimana cara membedakan berita hoax dengan berita yang valid? Kalau dari sisi ilmu komunikasi, sebuah informasi yang baik itu paling tidak harus mengandung 5W plus 1H. Nah, buat itu harus ada hu-nya dong. Betul. Siapa yang ngomong? Ngomong? Kalau itu informasi nggak ada hu-nya, teng-tong, harusnya alarm tuh udah bunyi gitu. Berarti tidak ada yang bisa diverifikasi soal vote-nya. Terus when itu kapannya? Jangan-jangan itu udah lama informasinya. Banyak tuh ya, lama diangkat terus lagi. diangkat lagi gitu. Terus where? Di mana? Jangan-jangan bukan di Indonesia, di India gitu kan. Mirip-mirip ya. Nah, yang kelima why. Why itu kenapa? Nah, kenapa ini memang perlu penelusuran lebih lanjut, ya kan? Nah, yang keenam adalah how. Ketika dia pakai kata viralkan, jangan sampai berhenti di handphone Anda. Bagikan, ada tanda tanya besar harusnya di situ. Sebegitu pentingkah sampai harus diviralkan? Nah, itu kemudian harusnya memicu adrenalin berpikir kritis kita. Dari situ kita kemudian harus paham dulu nih, ini kayaknya nggak benar nih. Baru kita cari verifikasinya. Kalau ternyata itu tidak benar, ya berhenti di kita dong. Benar. Setuju. Ya. Kalau memang mau disebarkan, dengan catatan kita sudah bilang itu hoax. Ini yang benarnya. Jadi tetap itu menjadi tanggung jawab dari individu yang bersangkutan. Yang pertama ya, gitu, sebagai benteng pertama untuk memastikan bahwa berita itu adalah hoax. Berita hoax atau bukan. Selesai waktunya di-share. Bikin geger, pasangan nomor urut 3 ternyata waspada informasi yang telah direkayasa, berita bohong bertebaran di mana-mana. Cermati, teliti, kenali sikap, jangan mudah percaya berita yang belum dikonfirmasi. Emang gimana sih cara ngenalin berita hoax itu? Cermati judul berita, lihat dari mana sumber infonya. Hati-hati jika mengandung provokasi, foto video mudah dimanipulasi. Berpikir cerdas dan kritis, jadi jurnalis. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan literasi digital dan mengapa hal ini penting bagi masyarakat Indonesia yang katanya sedang bertransformasi menuju digital society? Literasi digital itu kan sebetulnya merujuk kepada kemampuan individu untuk melakukan aktivitas di ruang digital. Jadi di ruang digital sama seperti kalau di dunia nyata ya, kita kan belajar calistung, baca, tulis, hitung.
Dengan semua keterampilan dasar itu, kemudian kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari gitu. Nah, literasi digital juga seperti itu. Kita kemudian harus memiliki berbagai kemampuan ketika beraktivitas di ruang digital. Apa saja? Ya paling tidak sih sebetulnya ada 2 ya kemampuannya. Yang pertama adalah kemampuan teknis. Kenapa? Karena ketika beraktivitas di ruang digital, kita menggunakan medium. Bukan face to face gitu ya, bukan secara orang ke orang, tapi ada perantaranya yaitu ada medium. Jadi penting banget buat kita memiliki kemampuan memahami bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di medium itu, ya. Yang kedua, yang penting juga adalah kemampuan berpikir kritis. Kenapa? Karena sebetulnya di dalam ruang digital, aktivitas yang dilakukan adalah tukar-menukar informasi. Misalnya orang jualan gitu ya, nggak kelihatan barangnya, yang kelihatan fotonya doang. Kita bayar pakai apa? Bukan pakai uang nyata kan? Bukan pakai uang real, tapi pakai uang e-money gitu. Nah kan penting untuk kita paham, oh iya, ini gambarnya fotonya benar nggak sih barang yang mau saya beli? Jangan-jangan bukan seperti ini. Nah kemampuan itu kemudian menjadi penting, kenapa? Karena orang Indonesia itu sudah 77% loh beraktivitas di dunia digital. Dan menghabiskan waktunya 8 jam 32 menit. Itu data tahun lalu. Ya, 8 jam 32 menit itu kan artinya lebih dari sepertiga hidup kita sudah di dunia digital. Lah kalau nggak pinter, nggak memiliki kemampuan, tidak literate gitu, berarti kemudian, mohon maaf ya, dia akan banyak dibodoh-bodohin kan ketika masuk di ruang digital. Dan itu yang menjelaskan mungkin kenapa di Indonesia tingkat penipuan, scammer dan sebagainya masih relatif menonjol. Karena kemampuan literasi digitalnya masih kurang. Ini sanksinya apa? Mungkin perlu diperjelas lagi. Apakah sudah cukup tegas atau ada efeknya atau tidak? Bagaimana Mbak Lovina? Ini yang harus kita pahami dulu adalah natur dari hoax itu ya. Penyebarannya ya. Jadi tadi kan Mbak Devi main hasil penelitian Stanford ya. Sekarang saya juga punya nih penelitian juga gitu ya. Jadi ini dari MIT. Nah MIT itu bilang begini. Berita benar, berita hoax dulu ya. Berita hoax itu level penyebarannya itu sampai ke level yang ke 20 kali lebih dibandingkan dengan berita benar. Informasi benar. Jadi kalau hoax itu beredarnya sampai 19 level. Sementara kalau ada klarifikasi beredarnya hanya sampai level 10. Jadi kalau ada hoax, kebayang ya, saya ke Mas Yosi ke sana, sampai 19 kali lipat. Sementara kalau yang verifikasi atau informasi benar, hanya sampai 10, terus berhenti. I see. Sekarang pertanyaannya, mau dibuat undang-undang, peraturan, aturan hukum yang sedahsyat apapun, tetap tidak tidak ngejar gitu loh. Karena hoaxnya itu memang viralnya selalu jauh lebih cepat dibandingkan dengan verifikasinya.
seberapa efektif penggunaan media sosial untuk menyebarkan berita hoax? Jawabannya sangat efektif. Sangat efektif. Nah, kenapa kemudian kita harus cari tahu ya, cari tahu kenapa efektif. Jadi di tahun 2022 itu peningkatan hoax politik itu di bulan Maret. Di bulan Januari, Februari masih Omikron waktu itu ya. Jadi masih hoax kesehatan masih merajak tuh sedikit. Begitu masuk ke Maret, di hasil mapping kami naik pelan-pelan. Apalagi Juni kemudian sudah mulai masuk tahapan pemilu. Iya. Jadi udah mulai banyak. Nah, yang menarik selama ini sebetulnya hoax itu banyaknya lewat 3 tuh medsosnya. Facebook, nah itu udah ketahuan siapa ya orang-orangnya kalau di Facebook. Yang kedua Twitter, yang ketiga WhatsApp. Oh, WhatsApp ya. Tapi 6 bulan terakhir ini kami melihat ada peningkatan TikTok sudah mulai masuk ya, dan YouTube, Mas Yosi. Wow. Nah, di YouTube ini kalau kita lihat sejarahnya hoax, kan awalnya hanya narasi ya, berupa teks gitu ya, yang sangat mudah dikenali sebagai ini fotonya tempelan nih, gitu kan? Ini narasinya nggak benar nih, karena nggak kontekstual dengan foto gitu ya. Tapi ketika di TikTok, ketika di YouTube, kira-kira bentuknya menjadi apa? Video. Yang jauh lebih sulit untuk dilacak, karena itu kan bergerak dan potongan-potongan itu dengan keahlian yang tertentu bisa kelihatan seperti mulus. Jadi kalau kita lihat dari hasil pemetaan, kecenderungannya yang di YouTube itu semakin lama semakin meningkat. Efektif ya. Dan kalau kita lihat pada audiens, target sasarannya YouTube, kita tahu dong siapa. Anak muda ya. Oke, kampanye hitam masih Mbak Loina nih ya. Kampanye hitam adalah dalam bentuk berita hoax sering muncul di media sosial. Bagaimana Mavindo ikut mendorong masyarakat agar lebih cerdas dan bijak menentukan pilihan politiknya. Jadi kalau kita lihat dampak hoax itu, dari hasil penelitian kami, sebetulnya itu kalau kayak pendulum itu paling ujung dia mendiskreditkan, ujung yang lainnya itu mengagung-agungkan. Iya. Sosok-sosok kandidat-kandidat itu ya. Jadi di satu sisi, wah kayaknya keren banget gitu. Di sisi yang lain, kayaknya hancur banget gitu. Itu pilihannya begitu, nggak ada yang di tengah-tengah. Dan kemudian sifat yang lain adalah menakut-nakuti, fear mongering. Kalau yang hoax itu ya. Kalau kamu nanti pilih yang tadi itu gitu ya, nanti mohon maaf segala macam tuh kebijakan ini, bensin nanti segini ya, kita akan sulit sembako dan sebagainya. Sementara kalau katanya calonnya dia yang menang, wah kamu akan sejahtera ya, dapat rumah cicilan gitu ya, DSB. Nah, informasi sesat seperti ini kan kemudian akan menimbulkan kebimbangan. Kebimbangan dari para pemilih ini ya. Nah, bayangkan tadi saya menegaskan lagi yang sudah disebutkan oleh Mbak Devi. Orang kemudian tidak memiliki background atau latar belakang informasi yang cukup ketika harus menentukan pilihannya. Jadi dia ingin milih, tapi dia nggak punya latar belakang. Apakah kandidat yang saya pilih ini betul gitu ya? Benar nggak sih seperti itu gitu realitanya? Jadi kita bisa bayangkan ya Mas Yosi, kalau kemudian pemilihan orang tidak didasarkan atas informasi yang benar, kemudian orang itu terpilih menjadi pemimpin kita. Iya. Artinya efek yang sekarang akan kita rasa at least 5 tahun ke depan dong. Betul. Gitu. Bagaimana bentuk upaya bersama antara pemerintah dan berbagai komunitas seperti Siberkreasi untuk mengikis kesenjangan literasi digital di berbagai wilayah, terutama di wilayah 3T? Kalau dari pemerintah
Yang pertama adalah menjamin fasilitas ya, infrastruktur ya. Jadi harusnya tidak ada perbedaan antara infrastruktur yang di kota-kota besar, di pulau-pulau besar, dengan wilayah-wilayah terluar ya. Infrastruktur itu kemudian menjadi penting karena membuat akses merata. Kalau kemudian akses itu dimanfaatkan secara tidak merata, itu sudah hak dari warga kan. Jadi artinya yang pertama harus ada jaminan dari pemerintah bahwa pemerintah memfasilitasi itu. Yang kedua, memang kemudian harus dibuat kebijakan. Nah, saya sih setuju banget dengan Makin Cakap Digital ya, Gerakan Nasional Literasi Digital gitu. Bukan karena kemudian saya bolak-balik jadi pembicara juga gitu ya, Mbak Devi, tapi itu membuat masyarakat memiliki kesempatan dan peluang besar ya untuk naik tingkat gitu, naik kelas ya. Jadi bersama-sama gitu dengan adanya kebijakan yang baik, kebijakan yang merata, otomatis kan masyarakat kemudian akan bersama-sama nih belajarnya, naiknya ya. Jadi tidak ada perbedaan. Yang ketiga yang penting juga adalah menurut saya aturan-aturan hukum ya. Jadi misalnya aturan hukum sekarang sudah ada lah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sudah ada Undang-Undang ITE ya. Tapi mungkin kita kan ke depannya nggak tahu juga, mungkin akan ada masalah-masalah isu-isu sosial yang muncul ya. Jadi pemerintah harus selalu sudah bisa mengantisipasi. Nah, dari media kemudian juga menjadi sangat penting. Media mengambil peran karena media itu cakupan atau jangkauannya luas. Dia sekali bilang seluruh Indonesia tuh bisa dengar gitu ya. Jadi media juga harus mengambil bagian. Nah, masalahnya memang seperti di dalam kasus-kasus hoax politik, kenapa itu terjadi? Karena media sering sekali ada framing. Framing itu kan memilih bagian-bagian tertentu untuk disosialisasikan, bagian-bagian yang lain tidak gitu ya. Jadi penting juga untuk media memikirkan bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Di luar misalnya pemikiran-pemikiran tentang bisnis, profit, ya, hal-hal ekonomis lainnya. Nah, kalau dari community seperti Siberkreasi, wah saya bangga loh jadi anggota Siberkreasi ya. Saya melihat bagaimana kolaborasi dari teman-teman mitra-mitra Siberkreasi untuk ikut terlibat gitu. Jadi inisiatif-inisiatif itu luar biasa ya. Dan saya lihat di Siberkreasi juga mitra itu kan target sasarannya berbeda-beda. Ada yang perempuan, yang mak-mak blogger itu loh, yang keren-keren gitu ya. Tapi ada yang cakupannya adalah untuk anak-anak muda gitu ya. Walaupun saya belum lihat nih untuk lansia ada nggak ya? Tular Nala kan Mavindo ya. Tapi maksudnya ya oke lah gitu ya. Semua segmentasi itu kemudian bisa tercover gitu. Yang mungkin tidak bisa tercover oleh pemerintah karena berbagai kelemahan lah ya, kekurangan atau misalnya dana yang kurang. Nah, itu kan kemudian bisa di cover oleh kolaborasi dari komunitas.